Perayaan Ekaristi Novena Bunda Maria yang keempat pada hari ini. Dengan bersyukur dan sukacita pada kesempatan yang indah ini, kita akan bersama-sama merayakan Ekaristi yang akan dipimpin oleh Romo Yosef Roni Sri Saryono MSc dan Romo Niko Setia Wijaya OMI. Kehadiran para Romo di tengah-tengah kita menjadi berkat dan penguatan iman bagi kita semua yang datang berziarah dan berdoa, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ia dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Sebelum dunia ada, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan kau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Selamat pagi berkah dalam. Beras. Ada beras, ada juga ya. Ada coan. Ni hao. Baik. Romo Doni itu MSc. Hati Kudus Yesus memimpin Ekaristi. Didampingi dua putra Maria Immaculata, Romo Niko, Romo Wahyu. Hati Maria tak ternoda. Fokusnya hati Yesus. Dan di hadapan saudara-saudara, anak-anak NBG, anak-anak yang setiap hari diasupi makanan bergizi gratis. Ini anak-anak NBG yang ikut Ekaristi. Bukan itu, anak-anak N-nya adalah Maria, B-nya adalah bersukacita, G-nya gratis. Mengikuti Ekaristi bersama dengan Bunda Maria mendapatkan gracia gratis, berkat rahmat dari Tuhan Yesus. Maka Ekaristi senternya, pusatnya tetap Tuhan Yesus.
itu sapaan dan perkenalan. Berita heboh dan viral. Anda mau tahu? Ikuti yang satu ini. Kacamata saya gimana? Ketinggalan resolusi. Obatnya selesai. Selesai ya? Orang bombong. Benar? Betul. Paimin bersama dengan pacarnya Agnes Baijen bermesra-mesraan di jembatan Sungai Serayu. Mereka berdua lalu memberikan kata perpisahan, langsung Paimin mencebur ke Sungai Serayu, bunuh diri di hadapan pacarnya. Mengapa? Cintanya ditolak oleh Agnes Baijen. Kejadian ini 10 hari yang lalu memang benar sudah. Tadi kami berdua dengan orang kami lewat jembatan Serayu. Ternyata ada hai sahabat di Paimin. Tubuhnya hanyut, ditelan dan dibawa arus Sungai Serayu. Beberapa hari kemudian ditemukan mayat Paimin. Tidak dicintai membawa keputusasaan. Putus asa membawa maut. Buah maut adalah kematian. Agar kita melewati jembatan Sungai Serayu dengan selamat, di situ ada yang namanya Pak Selamat Bengkel Motor. Jadi yang lewat situ, hai. Lalu lewat jembatan. Setelah lewat jembatan Selamat, di situ ada yang namanya Pak Selamat Gulang Dari. Hai, selamat. Jadi lewat dengan selamat. Saudara-saudara, agar selamat sampai surga, kita percaya dan ikut Yesus yang naik ke surga. Yesus berjanji akan turun membawa kedamaian dengan mengutus Roh Kudus. Yesus turun ke dunia membawa keselamatan dan kehidupan baru, bukan turun membawa maut dan kematian seperti Paimin terjun turun ke Sungai Serayu. Arah hidup kita naik ke atas, ke rumah Bapa yang sudah disediakan oleh Yesus Kristus. Kita telah ikut naik ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu Yesus menjanjikan Roh Kudus turun dan menyertai kita sampai akhir zaman. Dalam bacaan pertama, para rasul dan Maria Ibu Yesus sedang menantikan Roh Kudus. Sedang menantikan Roh Kudus bersama dengan para rasul. Halo. Selamat pagi. Halo, ini kan sedang misa. Saya di Buah Maria. Lah, nanti Romo Niko saja yang ngasih renungan ya. Aduh, saya tidak siap. Kemarin panitia menghubungi saya dan mengatakan Romo Niko yang tidak usah khotbah. Soalnya khotbah Romo Niko itu kelamaan dan membuat ngantuk dan panjang sekali. Oh gitu ya, berarti saya disuruh khotbah. Ini Romo Niko di mana toh? Loh, di sini. Oh, ternyata di sini. Saudara, ini adalah komunikasi digital, face to face, lewat video call. Wajah dan suara saya jelas nampak lewat HP. Wajah suara dari Romo Doni nampak
di sini. Apa kaitannya dengan misa minggu ini, Romo? Minggu ini adalah minggu komunikasi sedunia. Paus Leo ke-14 mengatakan, wajah dan suara adalah ciri khas setiap orang. Keduanya menunjukkan jati diri yang unik dan tidak tergantikan, serta menjadi dasar dan setiap perjumpaan antar manusia. Kalau saya menangkap pesan Paus Leo ke-14 ini, dalam berkomunikasi di masa ini, lebih-lebih secara digital, wajah dan suara yang asli menjadi dasar komunikasi personal, autentik, asli. Itu saya menangkapnya. Menurut Romo, komunikasi gereja perdana seperti apa? Dalam bacaan pertama, itu kan ditampilkan murid-murid yang berkumpul setelah Yesus naik ke surga. Mereka tidak langsung turun ke jalan atau berkhotbah di depan umum, tetapi terlebih dahulu bertekun dalam doa. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Inilah komunikasi pertama gereja. Bukan dengan kata-kata saudara-saudara, melainkan dengan hati yang bersatu dalam doa, menantikan bimbingan Roh Kudus. Sebuah pengingat bahwa komunikasi yang sejati dimulai dari keinginan batin dan keterbukaan kita kepada kehendak Allah. Akibatnya, Maria jelas hadir di antara para rasul pada masa-masa awal gereja dan bergabung dengan mereka dalam doa. Kehadirannya itu tampak sangat damai dan membantu mendorong para rasul dalam misi mereka. Tapi adalah juga seorang Romo yang membuat dirinya tidak damai. Seorang Romo berdoa, doanya membuat dirinya tidak damai, tidak takut dan menjadi takut dan menjadi nervous, tidak tenang. Masa sih Romo? Romo kan seorang pastor, seorang religius, tentu doanya ampuh dan manjur Romo. Kok doanya malah bawa malapetaka, bawa celaka malah bagi dirinya sendiri? Apa Romo ini kok pernah menemukan doa Romo kayak gitu? Ada ceritanya nggak Romo? Ada cerita Gus Dur dan pastor. Gus Dur bercanda dengan para pastor di Semarang. Ada seorang pastor yang bernama Paimin mempunyai hobi aneh. Ya. Anehnya itu adalah berburu binatang buas. Setiap hari Minggu setelah selesai misa, ia pergi ke hutan. Ditinggal anak-anak komuni pertama mau minta tangan, gak usah sana. Langsung dia pergi ke hutan sambil membawa bedilnya itu ya. Ketika masuk hutan, seekor harimau melihat seekor harimau, ia langsung saja menarik pelatuk senapan dan menembaknya. Dan mati kamu. Ternyata tembakan pastor Paimin itu meleset. Ya, pastor atau latihan nembak. Dan harimau tersebut justru balik mengejar. Mengetahui hal tersebut, sang pastor pun lari terbirit-birit. Terus lari terbirit-birit. Sialnya di depan sang pastor berhadapan jurang yang dalam. Ia pun memilih berhenti. Ya, ini jurangnya di sini. Dan dilari ini, dari mana lari? Pastornya ngos-ngos, ini jurang lalu berhenti dan berlutut begini sambil bawa rosario dan beringgil sampai
mau terjun nggak berani, cepat mati ditangisi umatnya. Terus doa terus, Tuhan lindungilah saya masih pastor, masih dibutuhkan umat, nggak mau mati. Tapi belakang saya adalah seekor harimau, saya takut sekali. Tiba-tiba harimaunya ada di belakang dan di samping persis. Romo sama pastor Pak semakin kusut. Saya mau melirik sedikit. Terus dengan tenang, harimaunya juga tenang. Terus melirik harimau, Pak kamu juga tenang. Ya, saya tenang. Kamu sedang apa? Sedang berdoa. Kamu Katolik toh? Kemarin sudah dibaptis. Nama saya Heribertus Harimau. Ada Heribertus? Ada? Ada Heribertus? Terus Pak Heribertus Harimau. Terus masalah Katolik ya, Hansal ya. Pak Heribertus sedang usuk doa apa? Saya doa makan. Mau makan siapa? Mau makan siapa? Romo. Nah, terus gimana itu? Mati. Oh, jadi ceritanya Romonya mati. Oh gitu toh mau misalnya, lalu pastornya mati dimakan harimau. Romo ngetiknya singa, harimau bukan singa. Heboh bener jadinya ya Mo. Ada yang mati meninggal dimakan harimau. Tapi doa bersama dengan Bunda Maria dalam bacaan pertama itu beda ya. Sebenarnya itu bagaimana sih Mo? Saudara, kehadiran Bunda Maria membawa damai dan memberi semangat para rasul untuk bermisi keluar dari tempat itu, keluar dari dirinya sendiri untuk berani diutus membawa Injil. Memang berdoa bersama Bunda Maria membawa damai, kata Santo Yohanes Bosco, menggambarkan rosario sebagai jalan menuju kedamaian dan ketenangan. Doa bersama Bunda Maria yang biasa Romo Doni lakukan, doa apa? Ya doa rosario yang paling praktis dan sederhana, gampang dilakukan adalah doa rosario. Saya juga mengalami Romo komunikasi batin dalam doa rosario dengan Tuhan dan tentu saja Bunda Maria. Saudara, kita mengawali sebelum Ekaristi dengan doa rosario. Saudara terbiasa menghadap Bunda Maria dengan memegang doa rosario. Saudara naik mobil, salam Maria tanda salib. Naik taksi, naik angkot, itu naik tanda salib pegang rosario. Selama di angkot dalam perjalanan gembel doa rosario. Sudah bang, sudah turun doa rosario dan tanda salib, lupa bayar. Doa rosario itu komunikasi asli, wajah dan suara saya kepada Bunda Maria. Walaupun saya tidak melihat dan mengalami kehadiran fisik Bunda Maria, namun lewat setiap butir doa Salam Maria, wajah saya seperti ini. Suara saya mencerminkan pribadi dan karakter saya di hadapan Tuhan dan Bunda Maria. Saya tidak bisa berbohong atau menutupi wajah di hadapan Tuhan dan Bunda Maria. Ini yang ditegaskan dan diingatkan oleh Paus Leo ke-14 pada Minggu Komunikasi Sedunia di era digital ini. Kalau lewat video call dan HP,
sebenarnya kita bisa buat suara, buat wajah berbeda sesuai dengan yang kita senangi. Kita membuat diri kita tidak asli, otentik dengan pujian viral dan menarik perhatian di media massa. Santo Santa itu sangat berdeposisi pada Bunda Maria, maka disebut Bunda para Kudus. Saya ingat tuh Santo Yose Maria Escriva, ada kutipannya yang menurut saya keren. Persania kudus adalah sebuah senjata yang paling ampuh. Gunakanlah itu dengan penuh keyakinan, dan kamu akan terkagum-kagum dengan hasilnya. Pasti Romo itu ada kisah dong, cerita tentang kekuatan Bunda Rosario. Saudara, saya mau berkisah sebagai ilustrasi kisah penjahat dan doa Salam Maria. Di sebuah kota hiduplah seorang penjahat bernama Pak Ini. Ya, tadi adalah pastor, sekarang dia adalah penjahat yang sangat kejam. Dia telah melakukan banyak kejahatan termasuk pembunuhan. Namun meskipun hidupnya kelam, ia memiliki satu kebiasaan kecil yang diajarkan ibunya sejak kecil, yaitu mendaraskan 1 kali doa Salam Maria sebelum tidur. Paimin, seorang bandit yang sudah terlibat dalam berbagai pembunuhan, sedang menunggu hukuman mati di kursi listrik. Pastor Linjai datang. Kenal nama Pastor Linjai? Nah, dia sedang cuti ke Solo. Pastor Linjai diberi tugas untuk mendampinginya, berusaha keras agar Paimin untuk terakhir kali mau menerima sakramen pengakuan dosa, tetapi tidak berhasil. Paimin yang sedang menanti ajar itu setiap kali hanya berkata, tinggal kataku sendiri. Apa pastor itu? Pergi. Pastor Linjai diusir, tapi tidak pergi. Pastor Linjai tetap berdiri di samping Paimin yang terikat di kursi listrik. Dengan tenang, Pastor Paimin berdoa Rosario Salam Maria. Selesai berdoa, berkatalah Pastor Linjai kepada Paimin, baiklah, aku akan pergi seperti yang kau minta. Tetapi aku ingin minta sesuatu darimu. Apa itu? Pastor Linjai setengah jengkel. Paimin bertanya, mau minta apa? Linjai menanggapinya dengan tenang, tidak minta apa-apa. Aku hanya ingin kita berdoa sama Maria 1 kali bersama-sama. Linjai dan Paimin mulai berdoa bersama-sama. Ternyata Paimin menuruti permintaan Pastor Linjai. Mengejutkan sekali saudara-saudara, baru saja Paimin mengucapkan kata pertama, Salam Maria. Rahmat Allah menerangi hatinya yang beku dan terkunci. Tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Ia mendapatkan penglihatan rohani. Ia melihat Bunda Maria berdiri di hadapan putranya Yesus Kristus dan memohon belas kasih untuk jiwa penjahat tersebut. Yesus berkata kepada Maria bahwa penjahat itu telah berbuat banyak dosa. Namun Maria terus memohon karena penjahat itu. Paimin tetap setia mendaraskan 1 kali doa Salam Maria. Karena perantara Bunda Maria, hati Paimin, penjahat itu dilunakkan. Ia merasakan penyesalan yang mendalam. Sambil menangis, Paimin mohon sakramen pengampunan. Pemurican ku minta sakramen pengampunan. Air matanya mengalir sampai jauh, sampai ke sungai Bengawan Solo. Paimin bandit itu akhirnya meninggal dalam keadaan gagah dengan memegang
rosario di tangan dan nama Bunda Maria di bibirnya. Begitu kisahnya Ramadan. Memang ampuh ya Bob, doa rosario seperti yang dikatakan oleh Paus Leo V. Doa rosario adalah bentuk doa yang paling baik dan sarana yang paling efektif untuk mencapai hidup yang kekal. Ini adalah obat untuk semua kejahatan kita, akar dari semua berkat kita. Tidak ada doa lain yang lebih baik. Saudara, masuk dalam doa, relasi yang intim dengan Allah itu membutuhkan niat, kemauan yang tulus dan bulat. Seperti Bunda Maria mempersembahkan fiatnya secara utuh, tidak setengah-setengah, suam-suam buku atau wogah-wogahan atau aras-arasan. Sebentar mau bulat dan utuh itu kayak apa? Apa Romo bisa jelaskan? Ini kayaknya. Ini bakpao. Lihat Ibu, lihat kecilan bakpao. Bakpao itu bulat dan utuh. Saya tadi pagi cari yang bulat dan utuh warna. Warnanya putih memblak. Itulah gambaran dalam benak saya tentang niat yang utuh. Dalam melaksanakan sesuatu pasti akan berhasil. Beginilah filosofi bakpao. Bakpao berasal dari bahasa Hokkien. Bagi daging. Biasanya daging apa? Apa? Enak apa enggak? Pao artinya apa? Bungkusan. Secara harafiah berarti daging yang dibungkus bakso. Daging apa? Dalam filosofi Tionghoa, bakpao melambangkan kehangatan, kebersamaan, dan kesederhanaan, di mana isi daging yang lembut di dalamnya melambangkan harta dan kebaikan yang dilindungi oleh bungkusan luar. Jadi filosofi bakpao adalah simbol kehangatan dan kebersamaan. Uap hangat bakpao melambangkan nafas kehidupan dan kehangatan rumah tangga, cocok dinikmati bersama keluarga. Dulu saya waktu kecil di Solo, mamaknya jual bakpao. Tiap pagi diajari bagaimana caranya membuat bakpao, adonan diuleni, diuduk-uduk sehingga gandum, kis roti, soda, lalu telur, lalu air kelapa, lalu gula pasir diuleni, ya, supaya menciptakan adonan yang putih, lembut, mulus sebagai penutup daging. Itu diajari oleh mamanya dan bapaknya. Tuh, kalau nggak kuat, jangan begitu caranya. Lalu menciptakan adonan yang memang bulat, empuk. Terus buatlah bakpao, isinya daging. Lalu dikukus supaya nanti 15 menit, 12 menit itu jangan kempot. Kalau kempot tidak mulus itu tidak bakpao. Caranya bantang apa aja itu? Apa? Langsungnya itu apa ini bisa dibuka apa nih? Tuh langsung ini alon-alon sih, bukannya alon-alon dengan perasaan, nggak langsung emosi ke susu ini langsung kempot. Lalu kalau kempot
prasaranya nggak laku, itu nggak menarik. Itu jurus asli zaman kuno seperti itu. Jadi lincah itu diajari dengan perasaan, dengan lembut membuka pelan-pelan. Saudara, begitulah saudara, kadang-kadang Tuhan Yesus Kristus itu membuka hati kita dengan lembut dan pelan-pelan, ya, supaya kita terbuka akan rahmat-Nya, akan kebeningan rahmat-Nya dari surga, terbuka akan bimbingan Roh Kudus. Jadi itu simbol kehangatan. Begitu Romo gak tahu, nanti kita jadi lebih tua. Romo itu gak usah dikasih. Saya pernah baca ya kisah lincah ini penjual bakpao. Yang nulis itu Romo itu sendiri. Kisah-kisah nyata yang dijumpai dialami sehari-hari. Tadi pagi saya siaga di pastoran Banyumas sebelum kesini. Nah, di sana saya lihat di ruang tamu pastoran ada buku judulnya ini, Samsu Kisah Lincai, Paimin dan Agnes Kaice. Hebat, Romoniko menuliskan kisah nyata dalam setiap kota. Ini hasilnya. Nanti boleh beli di sana. Promosi. Wah, jadinya gak enak saya ini. Masa khotbah bisa diakhiri dengan promosi buku tulisan Niko Setiawan Belawe. Amin, saudara-saudara. Yes. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang oleh Allah yang Maha Kuasa,